Ini juga ada cerita, ini ya Tribuners ini juga luar biasa. Saat kuliah, jualan bawang juga jadi calon tiket. Itu bagaimana? Saya ketika ngambil S2 nih di UI, Oh, ya. ngambil S2 di UI, itu waktu banyak sekali terbuang. Nah, saya selalu kalau di UI itu kalau S2-nya selalu paparan paper, karya tulis. Ya. Nah, siapa yang sudah boleh masuk, boleh enggak. Nah, oke. ada beberapa dosen yang mengizinkan kita tidak masuk lagi karena sudah diambil nilainya, sudah paparan, nggak perlu lihat-lihat. Ya. Nah, karena banyak waktu saya gunakan untuk ini dulu kapal laut kan ke Pontianak tuh, Ya. 2 minggu sekali. Oke. Nah, pilihan kan itu, harga tiket waktu itu kalau nggak salah tahun 90-an tuh 34.000. Nah, oke. kalau kita mau beli di pelabuhan itu rata-rata 45 sampai 50.000. Nah, Oke. ini peluang ini kan. Jadi pagi-pagi, subuh-subuh saya itu antri tiket. Itu anak buah saya yang calo-calo itu di pintu air gitu. Pintu air itu Jadi Bapak punya anak buah juga ya? punya. Oh, Dia anak oke. buah calo itu Iya. dia yang ngantri. Saya nunggu aja Jadi, sebagai iya. pemodal ya. Oke. Jadi 34.000, nanti Oke. masing-masing mereka tuh saya kasih 1.000. Oke. 1.000, Ya. kemudian ya kadang dapat 40 tiket. Nah, langsung saya ke Tanjung Priok. Tanjung oke. Priok ada punya teman yang dari KPLP dan KP3. Oke. Nah, saya nggak tahu tuh di mana mereka masih hidup atau enggak. Jadi Oke. saya serahkan ke dia 40 tiket. Nah, dia jual 45. Saya bilang dari saya pokoknya 45. Nah, Anda 1.000 ya. Artinya yang KP3 1.000, yang KPLP 1.000. Oke. Supaya yang dia kan masuk kan harus pakai nama. Iya. KTP. Nah, saya kan susah. Nah, kalau beliau ada di situ kan masuk aja. Masuk aja. Oke. Jadi satu tiket itu saya untung 8.000. Nah, Ambil bersih itu Pak ya, tinggal 8.000. ambil. Kalau 40 tiket kan 320.000. 320.000 itu bisa makan 10 kali waktu itu. Karena makan tahun 90 itu nasi ayam, daging 3.000 aja. Iya. Nah, beasiswa saya itu 1.685. Gaji saya itu 1.365. Itu 92-an ya. Oke. Nah, duit ini semuanya saya sebagai gaji sebagian saya berikan ke ibu saya, orang tua saya. Oke. Nah, untuk beasiswa itu nggak saya pakai, nggak sebagai akhirnya saya ambil tanah, kaplingan tanah. Oh, Nah, oke. pulangnya saya udah punya 64 kapling. Setelah selesai S2 Ya. ya, Pak ya? Nah, Wah. dari Pontianak, kalau pulang Pontianak, kadang Oke. kita pulang lewat Semarang, ya, Iya, iya. yang nginap di Lamper Kerajaan. Kemudian kalau dari Pontianak itu saya bawa bawang putih di Pontianak itu 2.000 aja, karena dari Malaysia. Jakarta itu 9.000, itu kita jual 9.000. Oke. Nah, mereka ambil. Nah, saya bawa biasanya ya 200 kilo. Nah, Sekali- itu sekali- dirajia. sekali jalan ya, ya, Pak? kan di razia tuh kalau simpan di bawah tempat tidur kita kan Ya, ditusuk pakai itu dia disita. Nah, saya punya mahasiswa namanya Pak Sairip Johan. Ini masih ada orangnya sekarang. Oke. Sairip Johan itu udah pensiun, baru pensiun dari Dinas Oke. Perhubungan. Nah, Oke. Sairip Johan ini yang ngamankan di dapur kapal. Nah, dapur kapal itu saya beri 100.000. Biar tidak diganggu Nah, bos. nggak diganggu. Oke. Nah, dari kapal ada yang ngurus teman yang KP3 KPLP itu. Oke. Ya. Ya. 2 orang masing-masing 100.000 juga. Ya. Ya, ya. Nah, nanti sudah ada yang ngambil di pelabuhan itu, sudah ada yang ngambil dengan mobil pickupnya, sudah ada yang ngambil langsung bayar 1.400.000. Jadi bersihnya saya biasa dapat ya kurang lebih 1 jutaan lah. Ya. Ini sudah termasuk biaya-biaya yang sudah keluar tadi Sudah. kan? Jadi 1 bulan itu dari bawang putih aja kalau 2 kali itu kita bisa dapat 2 juta. Tuh 2 juta waktu itu besar. Ya, tahun 90-an itu Pak ya. Oke. Tanah 1 kapling cuma 20.000 aja kita angsurannya.
Wah, luar biasa ini Tribuners. Ini sangat inspiratif sekali. Bapak punya keinginan misalnya tadi mau jualan bawang, itu memang timbul dari apa istilahnya ya, dari keinginan diri sendiri atau memang ada maksud lain gitu? Saya sebetulnya ingin ya mengisi waktu ya, karena saya menyelesaikan mata kuliah saya itu kurang lebih 14 bulan. Seluruh udah selesai, tinggal tesis ya. Tesis itu supaya saya tidak terikat, Prof. Daud Aldi waktu itu almarhum, saya minta konsultasi lewat via pos. Dulu kan pos ya, pos. Jadi beliau oke. Nah, sehingga waktu saya itu 16 bulan itu kosong, nggak ada kuliah lagi. Nah, kalau saya bisa aja menyelesaikan tesis saya satu setengah tahun, bisa. Tapi beasiswa kan 1.685.000. Ya siapa yang memberi kita? Nah, gaji aja di bawah itu waktu itu. Nah, daripada itu ya saya nyantai aja. Nah, saya isi juga itu lebih leluasa. Saya jadi calon tiket, ya bawa bawang putih. Ya. Jadi ya cari duit aja. Nah, sehingga pulang S2 itu gelar dapat, biaya tanah ada 60 kapling, rumah BTN 2, dan biaya nikah ada. Luar biasa ya. Oke. Cerita jadi PNS, terutama dosen itu bagaimana? Nah, saya itu tamat SMA 81. Sempat nganggur 1 tahun. Ya, saya ini SMA-nya, mohon maaf, SMA Santo Paulus. Oh, SMA Santo Paulus, Nah, kemudian saya SMA Santo Paulus, saya sempat diterima di salah satu bank. Tapi seminggu saya berhenti. Kemudian pulang, suka main bulu tangkis di Bina Remaja, ketemu Pak Bruder Hermanus. Bruder Hermanus itu dia suruh melamar lagi ke salah satu bank juga, diterima karena saya waktu itu punya bond A1. Terima. Nah, cuma bank itu tutup. Kemudian ketika saya selesai, saya kuliah 82 saya kuliah, 86 saya selesai. Dan 30 Desember itu saya selesai. Teman saya yang duluan 81 kuliah belum selesai, saya sudah selesai. Karena sistem SKS itu kan 82 mulai. Oh ya, betul. Ya. Jadi saya 86 selesai. Desember itu selesai. Nah, kemudian ada almarhum, ada ibu dosen saya minta supaya saya jadi hakim. Udah sempat ada penerimaan waktu itu. Ya. Karena dicari IP waktu itu minimal 2,75. Nah, saya IP-nya di atas 3,14 kalau waktu itu cari IP 3 susah. Sangat susah. 2,50 sangat berat waktu itu. Saya 3,14. Nah, itulah tes. Kemudian saya tes di salah satu bank, Bank Duta Ekonomi waktu itu, diterima. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Ismet M. Nur dekan. Ya, kau jadi dosen aja, dia bilang. Nah, sehingga tanggal 7 Januari kan nggak sampai 2 minggu saya sudah jadi dosen. Nggak karena dekan yang minta, ya udah. Cuma ada syaratnya. Saya bilang saya sudah terikat dengan partai politik. Ya, waktu itu saya sudah jadi anggota partai politik. Jadi itu masuk dosen, tetapi status juga di partai politik Saya P3 berarti ya? P3. Nah, kemudian kan harusnya ke kartu. Tapi saya syarat saya oke, saya jadi dosen siap. Saya bilang cuma saya tidak mau keluar dari partai politik. Nah, kalau harus keluar, saya bilang saya pilih tidak jadi dosen. Nah, beliau almarhum bilang udah pandai-pandai aja kau, dia bilang. Ini kan kita butuh nih, kan? Udah. Gitu ya. Nah, saya akhirnya jadi dosen. Waktu itu mengasuh mata kuliah, Pak? Saya banyak ya, perdata, kemudian teknik pembuatan undang-undang, laboratorium hukum, kemudian hukum perburuan, hukum pajak, hukum Islam, dan banyak lagi. Hukum Islam itu ya beberapa ini, ada hukum Islam 1, ada hukum waris, ada hukum perkawinan, ada. Itu mungkin karena pada saat itu memang dosen masih sangat kekurangan ya Pak? Ya.
angkatan saya banyak tuh yang sudah jadi guru besar, ada beberapa. Oke. Seperti Prof. Kamarula itu angkatan saya, Prof. Kamarula. Kalau Pak Garuda Wiko itu ya di bawah saya, junior saya 2 tahun. Oke. Masuk dosen itu bergelar S2 atau masih S1 waktu itu? Masih S1. Masih S1. Oke. Setelah jadi dosen berarti baru lanjut. Tahun 90 itu saya sebetulnya begini, ada kuota tanpa tes dari USU. Oke, Universitas Sumatera Utara ya. Ya. Oke. Harusnya kemudian dekan waktu itu langsung menunjuk orang si A. Nah saya nggak setuju. Maksud saya itu ya biar aja kita berkompetisi. Nah karena asid pakai tunjuk-tunjuk, lalu saya ya daftar di 5 universitas. Saya daftar. Oke. Ikut tes. Ikut ya. Nah saya lulus di 5-5-nya dengan beasiswa. Waduh. Di UI saya lulus, di UGM saya lulus, kemudian di UNAIR lulus, di USU saya yang diterima dengan di UNPAD. Nah, lalu saya putuskan waktu itu untuk ke USU, bukan ke UI. Ke USU. Kenapa pilih USU waktu itu? Ya pengen, kalau di Jakarta kan kita sudah ini ya. Nah USU ini punya tantangan sendiri kan. Nah, waktu itu hukum Islam USU itu. Nah, tapi begitu sampai Jakarta, nah kawan-kawan yang kuliah di UI ya sudah dibilang di UI aja ya. Akhirnya udah ubah haluan ke UI. Nah cuma yang di UNAIR bisa diganti, ya, diganti kawan yang lain, yang di tempat lain nggak bisa. Akhirnya saya dimarahkan. Itu akibat kau daftar semuanya, ya akhirnya kan menutup peluang untuk yang lain. Saya bilang salah Bapak, kenapa pakai tunjuk-tunjuk? Harusnya kita berkompetisi. Nah itu aja masalahnya. Ya. Artinya ternyata memang model-model tes ini semestinya yang dulu itu sama aja seperti sekarang Pak, lewat tes gitu Pak ya. Oke. Setelah 13 tahun jadi dosen, memilih resign dan mengejar karir politisi. Nah itu Bapak tidak menyesal Pak, udah jadi dosen lalu kembali ke politik? Saya sebetulnya karir di pegawai negeri itu cukup baik. Dalam waktu 13 tahun saya tinggal nunggu naik di pangkat 4A. Lektor waktu itu, 4A itu lektor. Sehingga kalau 4A itu pensiunnya umur 65. Tapi harus ada pilihan. Nah, ketika 97 saya jadi anggota dewan masih boleh. Merangkap itu lebih seru lagi lebih seru lagi. Nah, ada ketentuan dosen eksak tidak boleh masuk partai politik, tapi dosen sosial boleh. Asal disetujui oleh atasan langsung kita waktu itu bukan dekan tapi rektor. Saya ajukan ke bapaknya Pak Muda atau Prof Mahmud Akil. Tapi yang buat tanda terima dia. Saya nggak mau itu, dia nggak mau, dia bilang itu staf di depan aja, nggak bisa Pak, harus Bapak buat tanda terima. Akhirnya dibuat tanda terima itu. Nah di dalam SK Menteri Pendidikan itu bahwa apabila dalam 1 bulan pengajuan itu tidak direspon, tidak dijawaban oleh atasan langsung, maka dianggap setuju. Gitu 40 hari, 45 hari itu saya ketemu Pak Prof Mahmud Akil lagi. Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah setujui saya masuk di partai politik. Nggak ada seorang usulan kau masih kuusulkan ke Menteri Pendidikan, dia bilang gitu ya. Saya bilang, saya tunjukkan aturannya. Dia bilang apa? Kau ngakalkan aku ya, dia bilang. Kenapa kau tak kasih tahu ada aturan ini? Dia bilang, saya pikir Bapak udah tahu. Saya bilang kan gitu aja akhirnya ya. Nah, kemudian saya aktif. Nah, kemudian saya jadi caleg P3. Caleg P3 itu waktu itu izinnya susah. Nah, yang ngurus izin saya ke Menteri Pendidikan itu Pak Wardiman waktu itu ya. Itu Pak Buya Ismail Hasan Metar, Ketua Umum P3, dan Pak Batir Hamzah. Nah, beliau yang ngurus langsung. Keluar izin itu 1 hari sebelum batas akhir dari calon tetap. Saya waktu itu calon nomor 1, Pak Lebar nomor 2 sebagainya. Terus, nah setelah itu kemudian
Saya kan jalan aja. Litsus saya dulu kan ada ALS, litsus. ada. Litsus itu Ya. keluar surat hasil litsus saya jam berapa? 11 malam. Tinggal 1 jam lagi itu Pak ya? Polres minta foto saya. Oke. Sudah di litsus tapi belum keluar surat keterangannya. Oke. Nah, surat keterangan itu ya tunggu izin dari ini dulu, dari menteri. Dari menteri. Oke. Kemudian keluarnya jam 11 malam. Ya. Oke. Udah besoknya udah. Nah, Pak Siregar waktu itu wali kotanya, ya kan pembina Golkar kan. Iya. Nah, marah betul loh. Marah betul. Dia nggak marah ke saya. Dia marah ke yang lain, biar aja. Nah, kemudian keluar aturan tahun 2000 itu bahwa ASN tidak boleh berpolitik. Nah, saya pilih berhenti. Saya pilih berhenti, karir politik saya, ya udah saya berhenti aja. Saat itu masih di Dewan? Masih di Dewan dan masih aktif sebagai ASN. Tapi setelah ada perubahan aturan lagi, akhirnya memantapkan diri ke politik. Ya. Kenapa Bapak waktu itu misalnya, udahlah ini politik jalan hidup saya tuh gitu? Banyak sekali yang waktu itu menyarankan tidak. Ya, karena waktu itu PNS luar biasa. Jangan. Dia bilang gini. Tapi ya saya pilih ya kita keluarga besar politisi sebetulnya. Oke. Paman, terutama di sebelah ibu saya, paman saya itu ada yang rata-rata orang Marhen sih. Ya, bahkan ada satu wakil ketua DPRD dari PDI di kota Pontianak itu sepupu abang sepupu saya. Kemudian paman saya itu di Mempawah ya. Memang keluarga besar ibu saya ya. Nah, bapak saya itu dulunya bendahara Masumi kota. Ya. Jadi memang keluarga, mungkin darah politisi itu ini turun ke saya gitu dari sekian banyak keluarga saudara itu tidak ada yang tertarik, hanya saya aja. Artinya setelah lepas status PNS masuk ke politik itu dorongannya begitu kuat kira-kira begitu Pak? Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.